Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Trimulyani dengan NIM akhir 009 dari Prodi D4 Keuangan Daerah kelas R001 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peranan Hukum dan Teori Pemungutan Pajak. Peranan hukum dan teori pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran rutin, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ilmu hukum, pajak diatur melalui hukum pajak yang memberikan dasar legalitas, kepastian, dan perlindungan bagi negara maupun wajib pajak. Alasan pemerintah dalam memungut pajak tidak hanya sekedar untuk mendapatkan dana, tetapi juga sebagai alat pemerataan, pengendali ekonomi, dan pendorong pembangunan. Sejalan dengan itu, teori pemungutan pajak muncul sebagai dasar pemikiran mengenai bagaimana pajak seharusnya dipungut secara adil, efisien, dan sesuai prinsip keadilan. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum pajak. Pendekatan dari segi hukum atau dalam perundang-undangan berarti mempelajari hal-hal yang menyangkut legalitas, peraturan dan ketentuan serta dasar hukum dan implikasi hukumnya, baik yang menyangkut pihak pemerintah dan aparaturnya maupun pihak pembayar pajak yang terdiri dari wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Yang kedua ada teori pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak, menurut R. Santoso Brotodihardjo SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori asuransi. Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Yang kedua, teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Yang ketiga yaitu ada asas pemungutan pajak. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Yang terakhir yaitu ada alasan pemerintah memungut pajak. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, alat untuk pemerataan dan keadilan sosial. Yang tiga yaitu alat pengatur atau regulasi ekonomi. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, menjamin kemandirian negara. Kesimpulan dari PPT saya yaitu
Hukum pajak merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Pemungutan pajak didasari oleh berbagai teori, seperti teori asuransi, kepentingan, gaya pikul, dan bakti, yang menjelaskan alasan serta landasan keadilan dalam membebankan pajak. Dalam pelaksanaannya, asas pemungutan pajak seperti asas keadilan, kepastian hukum, kelayakan, dan efisiensi menjadi pedoman agar pajak dapat dipungut secara adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat.